Dewan Juri penelitian menunjukkan bahwa hanya terdapat sekitar 30% siswa Indonesia yang mampu mencapai kompetensi minimal dalam literasi dan numerasi. Dengan ini kami selaku tim pro percaya bahwa dengan dikembalikan ujian nasional dapat meningkatkan mutu pendidikan Indonesia menjadi lebih berkualitas sehingga dapat mencetak generasi muda dan juga sumber daya manusia yang lebih mumpuni. Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam namo budaya, salam harmoni. Perkenalkan, saya selaku pembicara pertama dari tim pro yang dengan lugas menyatakan bahwa kami sangat mendukung adanya mosi perdebatan hari ini yang mulai berbunyi pemberlakuan ujian nasional kembali dinilai lebih efektif untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Dari sini kami mendapat beberapa kata kunci yang dapat kami definisikan. Yang pertama ialah ujian nasional. Menurut Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2005, ujian nasional merupakan alat yang digunakan untuk mengukur kompetensi lulusan secara nasional. Kemudian yang kedua ialah pemberlakuan ujian nasional kembali. Hal ini merujuk pada kebijakan pemerintah untuk memberlakukan kembali ujian nasional yang sebelumnya sempat dihapuskan dan digantikan dengan asesmen nasional atau AN. Kemudian yang ketiga ialah dinilai lebih efektif. Hal ini merujuk pada bahwa ujian nasional dinilai lebih efektif dan efisien serta tepat untuk dijadikan sebagai alat evaluasi standarisasi pendidikan dibandingkan dengan sistem yang saat ini sedang kita lakukan. Kemudian yang keempat adalah meningkatkan kualitas pendidikan. Hal ini mengacu pada peningkatan mutu pembelajaran, pemerataan pembelajaran di setiap daerah di Indonesia, serta peningkatan kompetensi siswa secara nasional. Kemudian Dewan Juri, adapun mosi perdebatan hari ini perlu kita dukung secara penuh ialah kami membawakan yang pertama dari Arjati Status Quo, di mana sejak tahun 2020 Indonesia ini telah dihapuskan sistem ujian nasionalnya. Hal ini berdampak pada penurunan kualitas sumber daya manusia Indonesia sehingga pada saat SD, SMP, dan SMA itu disebabkan karena kemampuan dasar siswa tidak terpenuhi secara maksimal. Kemudian dari sana Kemdikbudristek 2022 dan juga Badan Pusat Statistik menyatakan bahwa pada jenjang SMP dan SMA yang mana merupakan jenjang lanjut dari sekolah dasar, banyak sekali siswa yang masih mengalami kesulitan dalam literasi dan numerasi. Bahkan tidak sedikit siswa yang mengalami kesulitan dalam memahami bacaan-bacaan dasar. Kemudian yang kedua ialah kami membawakan agensi dari stakeholder yang mana melibatkan peran pemerintah. Di sini pemerintah seperti kehilangan instrumen penting untuk dia bisa memeratakan mutu pendidikan di Indonesia karena seperti yang kita tahu ujian nasional telah dihilangkan. Kemudian dari sini terlibatlah peran-peran lain seperti masyarakat, orang tua, tenaga kependidikan serta siswa itu sendiri untuk dapat memberikan kenyamanan bagi siswa saat menempuh pendidikan. Kemudian Dewan Juri, kami memberikan limitasi terhadap mosi perdebatan hari ini yang mana ujian nasional akan berfokus pada peningkatan kualitas pendidikan serta sumber daya manusia. Dewan Juri dan saudaraku dari tim oposisi tidak perlu khawatir mengenai apabila akan diadakan kembali ujian nasional karena kami akan membawakan sebuah mekanisme di mana pada mekanisme ini yang pertama, pemerintah akan merombak ulang format ujian nasional agar dapat menilai kompetensi dasar siswa secara menyeluruh, tidak hanya di bidang literasi dan numerasi namun juga kepribadian, karakter serta keterampilan siswa. Kemudian ujian nasional ini akan dilakukan secara serentak dari Sabang sampai Merauke di seluruh Indonesia. Hal ini guna mencapai keadilan serta alat evaluasi standarisasi pendidikan yang sama di setiap daerah di Indonesia. Di sini tentunya peran pemerintah sebagai fasilitator atau menyediakan fasilitas bagi anak-anak Indonesia untuk terutama bagi daerah 3T agar dapat secara serentak mengikuti ujian nasional ini sehingga hasil dari ujian nasional dapat secara maksimal dan efektif digunakan sebagai alat standar pendidikan Indonesia. Sekian, terima kasih. Dewan Juri, kita mengetahui bersama bahwasanya saat ini Indonesia sedang mengalami krisis kualitas pendidikan. Tidak hanya dalam krisis kualitas pendidikan, namun juga pada sumber daya manusianya. Apa penyebab dari hal ini? Salah satu penyebabnya adalah karena dihilangkannya ujian nasional dan digantikan oleh asesmen sekolah pada tahun 2020. Berdirinya saya di sini selaku pembicara kedua dari tim pro mendukung penuh adanya mosi yang kita perdebatkan pada hari ini. Berdasarkan laporan PISA pada tahun 2018 menyatakan bahwasanya lebih dari 80% siswa gagal dalam mencapai level minimum dalam membaca, matematika, dan juga sains. Kemudian didukung lagi dari data English Proficiency Index pada tahun 2023 yang menyatakan bahwasanya Indonesia ini berada di urutan ke-60 dari 61 negara dalam capaian terendahnya. Ujian nasional patut untuk diberlakukan kembali dan dianggap efektif dalam mencapai kualitas pendidikan Indonesia yang baik dikarenakan yang pertama, standarisasi tiap-tiap daerah di Indonesia pasca ujian nasional ini dihapus mengalami ketidaksamaan standar. Dewan Juri, seperti yang kita ketahui bersama bahwasanya ujian nasional merupakan tes yang dilakukan secara serentak oleh seluruh siswa-siswa di Indonesia. Jika kita tidak memberlakukan ujian nasional atau menggantinya dengan asesmen sekolah, pastinya ini di tiap-tiap sekolah akan mengalami ketidaksamaan standar dan pastinya orang-orang luar itu akan menganggap bahwasanya kita tidak memiliki standar yang jelas mengenai capaian penilaiannya. Nah, hal ini didukung oleh data dari Kemdikbudristek pada tahun 2022 yang menyatakan bahwasanya kota-kota besar seperti Jakarta dan juga Bandung cenderung memiliki standar yang lebih tinggi dibandingkan kota-kota kecil seperti Papua dan juga NTT. Hasilnya, siswa yang lulus dengan nilai tinggi di Papua dan juga NTT akan dianggap memiliki standar atau nilai yang lebih tinggi dibandingkan kota-kota besar seperti Bandung dan juga Jakarta. Padahal itu tidaklah benar dan sebuah kebalikan. Yang kedua adalah dapat memotivasi siswa untuk dapat semangat belajar. Nah, seperti yang kita ketahui bersama bahwasanya ujian nasional dapat digunakan untuk mencari perguruan tinggi atau bahkan jenjang-jenjang yang lebih tinggi dan
pastinya hal ini akan dapat menarik siswa untuk dapat termotivasi dalam belajar, dan hal ini dapat meraih giat belajar siswa untuk dapat meningkat dan pastinya termotivasi untuk dapat melakukan proses pembelajaran tersebut. Nah, hal ini didukung oleh penelitian pada Universitas Negeri Malang pada tahun 2015 yang menyatakan bahwasanya lebih dari 82% siswa merasa termotivasi menjelang ujian nasional berlangsung. Nah, hal ini telah membuktikan bahwasanya ujian nasional ini sangat berpengaruh terhadap kualitas pendidikan di Indonesia serta motivasi belajar siswa. Nah, jika tim oposisi memperkhawatirkan mengenai bagaimana mental health yang dilakukan oleh siswa, maka kita bisa mematahkan kekhawatiran tersebut dengan stakeholder yang kita miliki, di mana ada guru dan juga orang tua. Guru dan orang tua bisa mendampingi siswa dalam proses pembelajaran sehingga mental health tersebut bisa diminimalisir. Sekian, terima kasih. Di Uang Juri kami menyangkal bahwasannya ujian nasional butuh penyempurnaan, tapi menghapus bukanlah solusi. Saya sebagai pembicara ketiga dari tim Pro sangat amat mendukung mosi perdebatan kali ini. Izinkan saya memasuki ranah elaborasi satu tingkat lebih tinggi dari tim pembicara dua saya, di mana yang pertama terkait tentang standarisasi penilaian nasional. Di Uang Juri seperti yang kita ketahui bersama bahwasannya Indonesia dianggap tidak memiliki standarisasi penilaian nasional. Hal ini dibuktikan dalam Universitas of Twente Belanda yang menyebutkan pelajar dengan ijazah SMA tidak bisa diterima. Tentu hal ini akan berdampak negatif untuk generasi kita berikutnya, Dewan Juri. Mengapa? Karena banyaknya orang-orang itu yang tidak bisa mencari perguruan tinggi di luar negeri, Dewan Juri. Hal ini tentu akan berdampak buruk juga kepada Indonesia. Mengapa? Karena negara lain saja masih menerapkan yang namanya ujian nasional. Contohnya saja seperti negara Cina, Jepang, Korea Selatan, Singapura, dan Belanda. Mereka masih menerapkan yang namanya ujian nasional karena mereka menganggap bahwasanya ujian nasional merupakan suatu bentuk yang sangat amat baik untuk meningkatkan kualitas standarisasi penilaian nasional mereka. Sedangkan kita, negara Indonesia, tidak memiliki yang namanya ujian nasional. Maka kita dianggap tidak memiliki yang namanya standarisasi penilaian nasional, Dewan Juri. Selanjutnya yang kedua, yaitu tentang meningkatnya kualitas motivasi siswa. Karena seperti kita ketahui bersama, Dewan Juri, dengan adanya ujian nasional tentu akan meningkatnya motivasi siswa, Dewan Juri. Hal ini dibuktikan dalam laporan Pusat Penelitian Pendidikan Puspendik Kemendikbud tahun 2017 yang menyebutkan bahwasannya ujian nasional itu terbentuk dalam high text testing yang dimana berpengaruh pada kelulusan, Dewan Juri. Hal ini tentu akan meningkatkan motivasi serta semangat belajar pada para siswa tersebut, Dewan Juri. Hal ini dibuktikan kembali dalam laporan penelitian Universitas Negeri Malang yang menyebutkan bahwasannya ada 82% siswa itu meningkat motivasi belajarnya saat menjelang ujian nasional. Dengan begitu tentu akan meningkatnya motivasi belajar siswa dan mereka mencapai target yang telah mereka inginkan, Dewan Juri. Nah, kita bayangkan saat tidak adanya ujian nasional dan digantikan dengan asesmen nasional. Nah, saat adanya asesmen nasional, banyaknya siswa yang malas untuk belajar, tidak memiliki semangat belajar, Dewan Juri. Hal ini dibuktikan dalam laporan Balita Bank yang membuktikan bahwasannya banyak siswa itu yang malas dan menganggap enteng adanya asesmen nasional karena mereka menganggap bahwasannya asesmen nasional itu tidak berpengaruh kepada lulusan, Dewan Juri. Nah, jika Dewan Juri dan tim oposisi sangat khawatir dengan adanya mental health serta tekanan mental yang terjadi para siswa, kalian tidak perlu khawatir, Dewan Juri. Karena dalam data Kementerian Kesehatan RI tahun 2018 menyebutkan bahwasannya hanya 6-10% siswa itu mengalami stres akibat tekanan mental yang terjadi pada saat ujian nasional, Dewan Juri. Kalian tidak perlu khawatir karena kita memiliki sebuah solusi di mana kita sudah memiliki stakeholder kita yang sangat kuat. Sama seperti tim pembicara pertama dan pembicara dua yang saya sebutkan bahwasannya kita memiliki stakeholder, yaitu yang pertama yaitu tentang adanya dukungan pada orang tua, selanjutnya yang kedua yaitu dukungan dengan guru. Dengan begitu kita bisa meningkatkan motivasi siswa untuk terus belajar dan kita bisa meminimalisir terjadi tekanan mental yang terjadi pada para siswa. Nah, mari kita lihat ke depan saat adanya ujian nasional. Tentu yang pertama yaitu akan meningkatnya kualitas sumber daya manusia kita. Karena seperti yang kita ketahui bersama bahwasanya Indonesia saat ini kualitas sumber daya manusianya sudah sangat menurun, Dewan Juri. Hal ini dibuktikan dalam contohnya saja saat di Singaraja saat ini, Dewan Juri, di mana di kota Singaraja saat ini itu dibuktikan sebagai kota pendidikan. Namun nyatanya bahwasanya Singaraja saat ini masih banyak siswa yang masih tidak bisa membaca, menulis maupun berhitung, Dewan Juri. Hal ini sudah menjadi fakta bahwasanya SDM di Indonesia saat ini sudah mulai menurun, Dewan Juri. Maka dengan adanya ujian nasional, maka bisa meningkatnya lah kualitas SDM kita, Dewan Juri. Selanjutnya yang kedua, yaitu meratanya penilaian nasional kita. Karena seperti elaborasi saya yang pertama bahwasanya penilaian nasional kita itu sudah mulai menurun karena tidak dianggap memiliki standarisasi penilaian nasional, Dewan Juri. Dengan begitu, kita bisa meningkatkan standarisasi penilaian nasional kita dan kita bisa lebih mudah untuk menuju Indonesia Emas tahun 2045, Dewan Juri. Maka ujian nasional sangat efektif untuk kita berlakukan kembali, Dewan Juri. Maka dari itu, untuk apa kita menghindari ujian nasional jika kita bisa melawannya dengan stakeholder kita yang sangat kuat? Sekian dari saya, terima kasih. Saya bangga menjadi tim Pro.